Setelah Ibnu Mujahid pada abad ke-10, abad ke-10 Masehi atau abad ke-4 Hijriah melakukan kanonisasi qiraat Al-Quran yang terbatas kepada 7 variasi bacaan dengan masing-masing qari dan kedua rawinya. Beberapa dekade setelah itu kemudian muncul perkembangan pemikiran dalam wacana kanonisasi bacaan Al-Quran. Di sini dijelaskan, beberapa dekade setelah Ibnu Mujahid muncul seorang ulama yang bernama Abul Hasan Thahir bin Abdul Munaim bin Ghalbun, atau yang terkenal dengan Ibnu Ghalbun, yang menulis kitab At-Tadhkirah fil Qiraat. Nah, Ibnu Ghalbun ini menambahkan beberapa nama yang menurutnya layak disandingkan dengan 7 qori yang diformulasikan oleh Ibnu Mujahid. Hal ini dilakukan oleh Ibnu Ghalbun karena salah satu kriteria penting dalam formulasi Ibnu Mujahid, selain berbasis kepada mushaf dan berbasis kepada kaidah bahasa Arab, adalah status sebuah riwayat bacaan yang mencapai derajat mutawatir. Nah, jadi menurut Ibnu Ghalbun, jika memang salah satu syaratnya itu adalah mutawatir, maka hal ini membuka kemungkinan untuk memasukkan nama-nama lain selain yang 7 itu. Karena ada beberapa nama yang ternyata memiliki riwayat yang juga berstatus mutawatir. Nah, ini menurut Ibnu Ghalbun. Maka ditambahkanlah 3 orang lagi ke dalam sistem qiraat yang absah itu. Pertama ada namanya Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami, ya. Kemudian ada lagi Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa', salah satu guru dari Imam Nafi'. Kemudian ada lagi Khalaf bin Hisham Al-Bazzar, ya, salah satu perawi dari Imam Hamzah yang memiliki bacaan independen, ya, yang memiliki bacaan tersendiri. Nah, hal ini kemudian dikenal dengan sistem qiraat 10, al-qiraah al-ashr. Nah, status qiraat yang 10 ini itu secara umum diakui oleh mayoritas para ulama sebagai qiraah yang mutawatirah. Meskipun nanti secara detailnya ada beberapa pewacanaan yang membedakan antara mutawatirah dan masyhurah segala macam, tetapi di sini dikatakan bahwa pada dasarnya sistem qiraat 10 ini statusnya adalah mutawatir. Seperti itu. Nah, kemudian perkembangan ini tidak hanya sampai di sana. Ya. Ada sebuah gagasan juga yang mengatakan bahwa keabsahan periwayatan atau transmisi yang valid dari sebuah bacaan itu cukup untuk menjadikan bacaan tersebut sah untuk dibacakan atau ditilawahkan. Jika kedua kriteria yang lain juga dipenuhi. Ya, jadi kan ada 3 kriteria. Kalau tadi versi Ibnu Mujahid dan Ibnu Ghalbun itu adalah mutawatir, di samping sesuai dengan Rasam Usman dan kaidah bahasa Arab. Nah, kemudian ada lagi anggapan bahwa yang penting tidak mutawatir juga tidak apa-apa, yang penting sanad yang berada di dalam periwayatan sebuah bacaan qiraat itu semuanya otentik, thiqah semua, meskipun tidak mutawatir. Ada lagi pemikiran seperti ini. Nah, salah satu yang pertama kali mengakomodir pemikiran ini adalah Abu Muhammad Maki bin Abi Thalib Al-Qurtubi, seorang ahli qiraat di Andalusia. Kemudian Ibnu Jazari juga kemudian mengakomodasi pemikiran yang sama, ya. Nah, Maki Al-Qurtubi ini kemudian membawa fenomena pembacaan Al-Quran ini ke dalam perdebatan fikih, ya. Perdebatan fikih. Dalam hal ini dia menyebutkan adanya kriteria. Ada kriteria yang menurutnya itu menjadi persyaratan untuk diterimanya sebuah bacaan. Satu,
bacaan itu harus berbasis kepada periwayatan dari Nabi dengan jalur yang sikoh atau reliable. Ya. Di sini tidak ada mutawatir, tidak ada istilah broad authentication atau mutawatir. Yang kedua, bacaan itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab ketika Al-Quran diturunkan, bukan kaidah bahasa Arab yang saat ini atau di luar konteks wahyu. Yang ketiga, bacaan itu juga harus sesuai dengan rasam atau rasam yang ada di mushaf. Nah, berdasarkan 3 kriteria ini kemudian status bacaan Al-Quran itu kemudian dibagi lagi secara fikih. Ya. Ini pendekatannya sudah fikih. Nah, di sini dikatakan bahwa pembacaan Al-Quran yang memenuhi ketiga kriteria tersebut yang sudah disebutkan oleh Maki Al-Qurtubi, maka bacaan tersebut diterima, makbulah ya, qiraatnya makbulah, diterima dan dapat ditilawahkan, dapat dibaca ketika sholat atau event-event liturgis yang lain, dan siapapun yang menolak bacaan itu adalah termasuk orang kafir karena ia sama saja dengan menolak Al-Quran. Nah, ini fikihnya di sini terlihat. Kemudian second kind, nah, yang kedua itu adalah bacaan yang hanya memenuhi dua kriteria pertama, dua syarat pertama, tetapi tidak memenuhi syarat yang ketiga. Jadi hanya memenuhi syarat diriwayatkan secara reliable dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tetapi tidak berdasarkan Rasmul Mushaf atau Rasmul Usmani. Nah, bacaan seperti ini itu diterima, tetap makbulah, tetapi tidak bisa ditilawahkan. Dia tidak bisa dipakai di dalam sholat, dan siapapun yang menolaknya itu juga tidak menjadi kafir karena dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Kemudian yang ketiga, ya, macam yang ketiga, ya, itu adalah bacaan yang tidak memenuhi satu atau kedua poin di dalam dua syarat pertama. Ya, jadi baik dia itu tidak memenuhi syarat otentisitas di dalam periwayatan atau tidak memenuhi syarat kesesuaian dengan gramatik bahasa Arab, ya, meskipun dia bersesuaian dengan Rasmul Mushaf, ya, tetapi dia tidak memenuhi salah satu dari dua syarat pertama. Maka bacaan seperti ini itu menurut Maki itu tidak dapat diterima atau mardudah, qiraah mardudah, dan siapapun yang yang menolak bacaan ini maka dia juga tidak termasuk ke dalam orang kafir, katanya seperti itu. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, karena ada sumbangsi pemikiran dari Maki Al-Qurtubi dan Ibnu Jazari ini, kemudian akhirnya muncullah sebuah inisiatif baru untuk memasukkan nama-nama yang disejajarkan bersama sistem qiraat 10 itu. Jadi tambahkan lagi yang 10 itu. Meskipun periwayatannya itu tidak mutawatir, tetapi yang penting riwayatnya itu otentik. Meskipun tidak mutawatir. Yang penting riwayatnya otentik, sesuai dengan bahasa Arab dan sesuai dengan Rasmul Usmani. Nah, meskipun pada akhirnya nanti empat tambahan ini tetap dipandang sebagai qiraat yang syaddah ya oleh mayoritas ulama karena tidak memenuhi kriteria mutawatir. Nah, di sini disebutkan 14 nama itu ya, mulai dari 7 nama yang diformulasikan oleh Ibnu Mujahid sebagaimana sudah disebutkan, yang diformulasikan oleh Ibnu Ghalbun. Ini ada Al-Qa'qa, kemudian Abu Muhammad Ya'qub bin Sa'id Al-Hadrami, kemudian ada ini. Nah, ini yang nama-nama yang 4 tambahannya itu ya. Ada Muhammad bin Abdurrahman Al-Yazidi, Al-Hasan Al-Basri, Abu Muhammad Sulaiman bin Mahran, dan juga ada di sini nama Abul Faraj Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Asy-Syannabudi. Jadi Ibnu Syannabudi itu termasuk ke dalam qiraat yang 14 ini, meskipun tetap dianggap syadz oleh mayoritas ulama. Sekarang kita akan melihat seperti apa persebaran qiraat Al-Qur'an di seluruh belahan dunia Islam. Seperti apa persebarannya? Nah, pada awalnya masing-masing variasi bacaan itu berkembang di daerah kelahirannya. Misalnya qiraah Nafi' misalnya itu
berkembang di Madinah, ya, karena kelahirannya kan di Madinah, dari jalur Madinah seperti itu. Meskipun nanti seiring dengan perkembangan masyarakat Muslim, dengan adanya imigrasi segala macam, itu akhirnya akan berdiaspora. Di daerah Maghrib, daerah Afrika Barat, awalnya populer di situ qiraat Hamzah. Kemudian pada perkembangannya juga digantikan oleh qiraat Imam Nafi' yang juga ketika itu menjadi sangat populer di Al-Andalus, ya, di Spanyol, Portugal ketika itu. Nah, saat ini yang paling populer, qiraat yang paling populer di Afrika Barat dan Utara, kecuali Mesir, itu adalah qiraat Warosh, ya, riwayat Warosh dari Nafi, ya. Kemudian di Libya dan di beberapa bagian di Tunisia dan Algeria itu ada qiraat Qalun, ya, sama dari Nafi, dari jalur Qalun, dari riwayat Qalun. Nah, di Mesir, ya, dulu sempat populer qiraat Warosh, ya. Qiraat Warosh juga sempat populer di Mesir. Tapi itu populer setidaknya sampai abad ke-16. Hal ini dibuktikan dengan tafsir Jalalain. Ini menarik, ya. Bisa dijadikan riset oleh teman-teman YAT bahwa tafsir Jalalain menurut tulisan ini itu mengikuti sistem bacaan yang dikenal dalam qiraat Warosh, ya, qiraat Warosh seperti itu. Nah, Aduri, qiraat Aduri dan Abi Amr juga populer digunakan di Afrika sebelah barat, Sudan, Somalia, dan Hadramaut di Yaman. Salah satu fenomena terpenting di dalam diaspora qiraat ini adalah Kesultanan Utsmani yang mengadopsi qiraat Hafs dari Asim sebagai qiraat resmi. Nah, jadi secara official mereka mengatakan bahwa qiraat ini adalah qiraat resmi di kekhalifahannya. Ya, jadi hal ini kemudian menyebabkan qiraat tersebut sebagai satu-satunya qiraat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Muslim dibandingkan qiraat yang lainnya. Dia berdiaspora kemana-mana, paling banyak dilafalkan oleh masyarakat Muslim termasuk di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan dicetaknya Al-Quran Mesir, Al-Quran versi Mesir, pemerintah Mesir pada tahun 1923 yang mengikuti sistem qiraat Hafs dari Asim. Ya, jadi semakin memperkuat popularitas qiraat Hafs dari Asim sehingga dia bisa berdiaspora hampir ke seluruh penjuru dunia Islam seperti itu. Baik, saya kira itu informasi yang perlu kita ketahui untuk sedikit menambah khazanah kita tentang sejarah kanonisasi qiraat, ya, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya, dan seperti apa fenomena persebaran qiraat di dunia Islam. Silahkan direfleksikan oleh teman-teman mahasiswa, ya. Meskipun kita sudah belajar dari kitab-kitab ulumul Quran konvensional, studi ini saya harap bisa menambah perspektif, bisa menambah pengetahuan, wawasan teman-teman, ya, terutama kaitannya dengan tema qiraat. Meskipun ini ditulis oleh seorang orientalis, tetapi kata pepatah mengatakan khudil hikmah walau kanats famil bahaim, atau khudil hikmah wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah pelajaran meskipun itu keluar dari mulut hewan. Ambillah pelajaran dan jangan merisaukanmu dari mana pelajaran itu berasal, termasuk pelajaran yang dapat kita petik dari studi-studi akademisi di barat. Terlebih lagi studi-studi yang dilakukan oleh ulama-ulama Muslim yang tersebar di berbagai belahan dunia. Seperti itu. Baik, saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.